ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma khairu hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, yang suara ini sampai pada Bapak Ibu sekalian. Mari selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus menurunkan, menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan atau pengajian kita pada malam ini, kelanjutan dari bahasan atau pengajian pada Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa sekalipun kecil nikmat atau pemberian orang kepada kita, kita tetap menganggap itu besar. Artinya tidak meremehkan, apalagi menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Padahal Allah sudah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih bertakwa di antara kamu. Makanya kita menghargai pemberian orang lain, apalagi nikmat pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, kita anggap itu besar. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita lanjutkan. Kita dianjurkan motivasi dalam ibadah, juga terus belajar ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tidak berbuah, yang ada daun pun yang lain, ya. Tapi bagaimana sedikit ilmu yang kita dapatkan, kita itu bisa kita amalkan, itu lebih baik. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu belajar, mendengar, itu sebuah keharusan. Apalagi di dalam kaitan dengan fardhu ain, kewajiban yang melekat pada diri setiap kita sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang sudah baligh.
Makanya di dalam bahasan kitab-kitab fikih itu sudah dijelaskan. Ada bab kitabul ilmi, kitab membahas tentang ilmu, fadilah ilmu, sudah dibahas oleh para ulama. Antara lain disebut dalam Ihya Ulumuddin, atau juga ada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Dari kitab Ihya Ulumuddin disyarah lagi oleh para ulama, sehingga ada bab tertentu fadilah ilmu yang dianjurkan kepada kita sekalian. Syawahiduhu minal Qur'ani ayatin kathir minha qawluhu azza wa jalla syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah sudah menerangkan, mengisyaratkan, menguatkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menuntun kita untuk belajar, untuk memiliki ilmu. Antara lain Allah menjelaskan, Allah sudah memberi isyarat tidak ada Tuhan melainkan Allah, wal malaikat, dan juga Allah menerangkan para malaikat, wa ulul ilmi, dan para ulul ilmi yang diberi ilmu, ketajaman pikiran, belajar di mana-mana, magang, mendagang, qa'iman bil qisti, tujuannya menegakkan sebuah kebenaran. Bukan ilmu itu untuk menipu orang, tapi ilmu menegakkan kalimat Allah yang mulia, menegakkan syariat Allah, mempertahankan agama Allah. Kan itu tujuan, supaya kita disuruh belajar, paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang dilarang, tidak boleh kita lakukan. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luas sekali, bukan saja dalam bidang ibadah ubudiyah, tapi juga lebih luas lagi dalam bidang muamalah. Harus kita ikuti perkembangan era teknologi hari ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, karena terus bermunculan. Di bidang muamalah itu ada yang judi online. Aurajih namanya, dengar judi online. Judi online di alam maya, lewat alam maya, pakai IT, teknologi. Ada yang pinjaman online, terus dikembangkan dengan teknologi, diciptakan simpan cara cari duit, cari uang, walaupun salah, walaupun tidak benar di dalam rambu-rambu syariat, ya, diciptakan gitu. Disibuk kita. Ada riswah, suap menyuap, sogok menyogok. Ada rentenir, ribawi, rentenir. Banyak sekali yang muncul di era teknologi hari ini. Tapi kita harus memilah-milah. Oh, ini tidak boleh, tinggalkan. Ini judi, untung-untungan, tinggalkan. Sebagainya. Syubhat, letak syubhat. Kalau haram sudah jelas, tapi yang syubhat itu ragu-ragu, abu-abu dia. Haram kan, halal bukan, di antara keduanya kan paling lebih syubhat. Lebih baik tinggalkan, kata Rasulullah, kata syariat, tinggalkan yang syubhat. Ambil yang sudah jelas,
yang halalnya, ya. Apalagi di bidang ubudiyah, banyak rambu-rambu, ya. Gimana kita salat yang baik, yang benar, berkualitas, bukan boleh menurut kita. Salat itu sudah diatur kaifiat tata cara sudah diatur dalam syariat. Anjir menurut keinginan galak-galak kita ya. Sekarang dimunculkan, mana perletak salat. Yang penting ingat, terus waktu salat ingat saja, iling. Atau ada aliran yang seperti itu, kenapa perlu salat? Ketika waktu tiba ingat saja Allah dalam hati, berzikir, ada Allah. Dimunculkan aliran seperti itu. Ada aliran sempalan, aliran aneh-aneh, aliran sesat. Jadi banyak sekali dimunculkan. Ya, mudah-mudahan dengan ada ilmu, inilah pentingnya ilmu, kita bisa selektif. Jangan belajar juga sama Google, belajar sama Google belum tentu benar itu. Tapi fas'al ila ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama, para tengku, para ilmuwan yang sudah paham. Ayo lepuput lagi yang tiba. Kita pesabit. Oh, nya nampai meno yang pas. Jadi beda ikuti hanya bak Google, Facebook, belajar hari ini, ya. Belum tentu benar, ya. Malah banyak yang keliru. Kalau kita hanya standar kita, pijakan kita kepada alam maya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama talabul ilmi. Menuntut ilmu itu wajib, kata Rasul. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Banyak dalam tadabbur. Bagaimana ya kewajiban terhadap diri kita, Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wahyu, ayat tentang ilmu banyak di dalam Al-Quran. Yang pertama nebutren Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa harus ragu ya? Sudah Iqra, baca. Disuruh baca oleh Allah, baca. Apa yang dibaca? Alam ini. Bagaimana Allah menciptakan kita ini yang sempurna. Kita lihat diri, introspeksi, muhasabah terhadap diri kita, ya. Allah sudah memberikan dengan bentuk yang sangat sempurna sekali. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bahwa peradaban, pilar peradaban Islam itu dibangun oleh 3 gerakan. Salah satu harakah. 3 gerakan peradaban Islam itu sejak dulu sampai hari ini. Yang pertama, di antara salah satu harakah 3 gerakan itu yang harus kita semangati diri, baca tulis. Baca, menulis, keluarkan buku, kitab. Maka para ulama dulu kan sangat bersemangat ya menulis. Ada para ulama salat, ibadat, istirahat, menulis, membaca, menulis. Begitu luar biasa. Kenapa mereka sangat rajin disiplin menulis? Karena pada abad ke-7 sampai ke-12 budaya membaca, menggali isi Al-Quran itu sangat tinggi. Metakalan ya, riwayat, autobiografi para ulama, ya,
Imam Syafi'i, Imam Malik, Pak Imam mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, antara lainnya imam-imam besar itu. Enggak ada waktu yang dibuang-buang, tapi ibadat menulis istirahat luar biasa. Jadi terus digali Al-Quran, membaca, mengambil isinya, menulis, menuangkan di dalam kitab-kitabnya. Sumbernya Al-Quran, nggak ada yang lain. Sumbernya sunnah Al-Hadis, sunnah Nabawiyah, nggak ada yang lain. Bersih sekali otak pikirannya, yang luar biasa ya. Bersih, anak virus, begitu bersih otaknya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, guru-gurunya pun hebat. Imam Syafi'i itu umur 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun bisa menafsirkan Al-Quran. Kitab Muwatta itu dalam kepalanya. Kitab Muwatta yang tulis oleh Imam Malik, karena itu gurunya ya, ribuan hadis. Ketika ada pertanyaan suatu saat di Masjid Nabawi, ada jamaah tanya kepada guru Imam Malik, belum dijawab, bolak-balik di lembaran Al-Muwatta kitabnya Imam Syafi'i sudah tunjuk tangan. Ya Tuan Syekh, saya sudah hafal itu. Ini ada dalam halaman ini hadis kesekian. Subhanallah. Tapi Imam Malik yang menulis bolak-balik kitab Al-Muwatta'nya, sehingga Imam Syafi'i diberi kehormatan oleh Imam Malik, oleh gurunya, untuk bisa mengajar, mengganti beliau ketika Imam Malik tidak ada. Di musim-musim haji kan banyak belajar di sana dan sebagainya. Luar biasa. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gurunya hebat, muridnya juga cerdas. Mungkin anak ibadah, makanan dijaga, tidak yang syubhat-syubhat, apalagi yang haram. Pikirannya terus terasah dengan zikir, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak ilmu itu dituangkan ya dari sumber Al-Quran. Maka para ulama dahulu bersifatnya nasionalisme, tidak hanya untuk diri, tapi ditulis kitab. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um berapa jilid fikih, yang dalam bentuk usul fikih beliau menulis Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah, usul fikih yang pertama. Subhanallah, ada beberapa kaidah dalam mengistinbatkan hukum Islam itu sendiri. Imam Malik menulis sebelumnya kitab Al-Muwatta, ribuan hadis itu. Subhanallah. Pak Ibu sidang jamaah, ini sifatnya nasional, bukan untuk diri hari itu saja, tapi untuk generasi setelahnya sampai kepada kita sekalian. Kita mungkin baru 1 lembar 2 lembar ya, kita baca di kulitnya. Orang sudah menulis belum habis sampai hari ini dikaji. Banyak para ilmuwan sarjana menulis, meneliti kitab, jadi S1, S2, S3, jadi guru besar ya, karena terus mengkaji kitab yang sudah ada, belum habis kita baca itu. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian spiritnya semangat sekali dalam menggali ilmu, belajar itu. Anak bawa tak seperti kita hari ini ya, banyak waktu mubazir, tidak gunakan secara ya berhikmah untuk pembekalan diri dan sebagainya. Jadi spiritual itu sangat tinggi sekali. Semangat era zaman itu luar biasa. Kemudian amal saleh
amal saleh, ya juga mereka tidak kurang juga beramal saleh dalam bukan hanya ibadah salat, tapi dalam hubungan muamalah dengan masyarakat yang lain. Luar biasa Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka ilmu itu terus berkembang sampai kepada kita hari ini, ya sampai hari ini, ya subhanallah, mereka tasamuh, saling menghargai, nggak ada saling meremehkan antara satu ulama dan ulama yang lain, nggak ada, sangat tasamuh. Sehingga ada statement, pernyataan, baik Imam Abu Hanifah, baik Imam Syafi'i, kalaulah pendapat saya ini keliru, ambillah pendapat lain yang mungkin lebih benar dari pendapat saya. Gak ada saling tuding menuding antara satu dan yang lain, saling menghargai. Luar biasa. Itulah menjadi kuat Islam itu. Gak seperti hari ini. Kita kadang-kadang ego ilmu, yang lain kita remehkan. Ini kita yang benar. Kapan kita kuat? Gak mungkin bisa kuat umat Islam ini kalau kita tidak bersatu. Makanya semangat era menurun di dalam kajian-kajian, majelis ta'lim, belajar, mendengar, ya, kita terus dianjurkan oleh Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang-orang yang berilmu, bisa memberi kepada orang lain. Jadi seperti orang berilmu memberi kepada orang lain, ya, ilmu kita. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu diumpamakan seperti bintang di langit menyinari bumi ini. Orang berilmu kan memberi sinar, memberi penjelasan, tabin kepada umatnya, supaya tidak salah di dalam melakukan amal ibadah dalam hidup. Tujuan kita adalah goal akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia ini yang baik, beri kehidupan kami di akhirat yang baik, dan peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Jadi pertama, alim. Kalau tidak bisa, ya muta'alim, belajar. Kita belajar, membaca, ya, menanyakan dan sebagainya. Jangan kita malu bertanya, ya. Yang tidak kita ketahui kita tanya, ya, supaya kita tidak salah dalam bertindak, dalam menjalankan apalagi ibadah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mustami'an, atau mendengar, simai, mendengar, apalagi sekarang ini dengan alam IT di HP kita ada ceramah, kita buka yang bagus-bagus, bukan yang pornografi, ya, bukan itu, yang baik-baik kita baca banyak ceramah YouTube, di Instagram sekarang ini, ya, dikirim. Itu manfaatnya teknologi. Teknologi itu membuat hidup kita jadi mudah. Dengan seni, hidup kita jadi indah. Dengan agama, hidup kita jadi terarah. Apa yang kurang? Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadi kamu, kata Rasulullah, seperti golongan yang keempat. Ilmu tidak ada, belajar tidak mau, mendengar tidak mau. Ya, kita pegang Alia Puntung, putin prinsip dengan Alia Puntung, tak ada referensi, argumen yang logis, ya.
Jadi itu binasa, fatahlik. Kalau kita ilmu nggak ada, belajar tidak mau, mendengar tidak mau, itu akan binasa, kata Rasulullah. Binasa sampai pada tujuan yang diharapkan kepada kita. Jadi sederhana apapun ya kita lakukan, ya kita eksekusi, kita implementasi, kita aplikasi di dalam kehidupan kita, baik itu ubudiyah dalam hal ibadah maupun dalam bidang muamalah. Tentu itu sangat penting kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 2699. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan menuju untuk mencari ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanallah. Tapi ikhlas di mana majelis ta'lim digelarkan, kita hadir, paling kurang di antara banyak disampaikan nalekra, tajun, tak ingat, tak amalkan, insyaallah itu jalan memudahkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah juga mengatakan tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, tak sama itu, kata Allah. Pasti berbeda Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dituntut ilmu ini tidak ada batas. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir ayunan sampai meninggal, sampai ke liang lahat, nggak ada batas rupanya menuntut ilmu. Long life education, pendidikan seumur hidup. Kan berarti anak-anak saja belajar, kita yang sudah dewasa belajar orang dewasa, ya, cara orang dewasa, ya, dan sebagainya. Tidak seperti belajar lagi di sekolah, ya, dan sebagainya. Maka kita rajin, ya, mendengar, paling kurang mendengar. Kalau ada hal yang tidak kita mengerti, tidak paham, tentu kita tanya kepada yang lebih alim daripada kita tentang ilmu itu sendiri. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka Allah mengatakan, katakan oleh Muhammad, apakah sama orang-orang yang diberi ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Maka Allah meninggikan derajat orang yang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa ulul ilmi darajat. Allah meninggikan derajat. Apa kena derajat? Tentu Allah yang Maha tahu kan. Itu ada izzah, kemuliaan, keberkahan. Orang yang memiliki ilmu, ya, semua umat datang tanya terhadap hukum oleh ulama yang ilmu, memberikan solusi. Oh, ini yang benar, cara ini yang baik, kalau itu keliru dan salah mungkin, dan sebagainya. Maka diberi derajat. Beberapa derajat orang yang diberi ilmu oleh Allah, wa utul ilma darajat, beberapa derajat. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jelaskan yang tadi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fiddin. Maka ada orang-orang sekelompok komunitas yang datang mencari ilmu, bukan hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri mencari ilmu itu. Makanya juga Rasulullah mengatakan, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, kita beri warisan
yang paling berharga kepada anak kita adalah pendidikan dan ilmu. Kenapa ilmu yang paling, warisan paling baik? Karena dengan ilmu itu dia bisa hidup aman, damai, bisa datang rezeki kepada dengan skill, keahlian, ilmunya. Tapi kalau kita wariskan harta, sekalipun banyak, harta itu habis, dijual, diagunkan, apalagi mubazir, nggak ada ilmu, mubazir jadi habis, dijual dan sebagainya. Tapi kalau ilmu yang diwariskan kepada anak, itu mendatangkan rezeki dengan keahlian, skill yang ada padanya. Oh, ini hafid 30 juz, di mana-mana diundang jadi imam, nggak pernah dia miskin, nggak pernah dia lapar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, kan hafid. Malah nanti di hari akhirat orang tuanya itu dipanggil ya Allah, kamu masuk surga, kata Allah. Ya Allah, amalku sedikit, masuk surga anakmu hafid, hafizah 30 juz. Subhanallah, subhanallah. Allah yang menilai semuanya itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Raja Anushirwan dari Persia, orang salih, raja yang salih, sambil dia tur berjalan ke desa, dia bertemu dengan seorang tua, kakek-kakek yang sedang menanam pohon di sebuah kebunnya. Lantas raja ini menegur, "Hai fulan, pohon yang kamu tanam itu akan berbuah 5 sampai 10 tahun ke depan. Umurmu sekarang berapa? Sudah kakek-kakek nenek. Kamu mungkin tidak bisa menikmati hasil buah pohon yang kamu tanam." Ini statement pernyataan Raja Anushirwan dari Persia yang saleh itu. Lantas si kakek ini menjawab, "Laqad gharasa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liya'ulu man ba'dana." Indah sekali singkat jawaban kepada raja. Dia enggak kenal itu raja, tapi dia jawab seperti ini, "Laqad gharasa man qablana fa'akalna." Sungguh orang-orang sebelum kita sudah menanam pohon, sudah mewariskan kita ilmu, kitab-kitabnya yang luar biasa itu. Tapi kitalah yang memakan hasil pohon itu. Ditanam kelapa, ditanam pinang, ditanam apa-apa oleh orang tua kita dahulu. Kita generasi anaknya menikmati itu. Para mujahidin, para pahlawan berjuang dulu kemerdekaan negeri ini, dia tidak menikmati apa-apa. Tapi yang kita nikmati kita sekarang ini. Makanya beda mau pakai dengan nikmat yang ditinggalkan ini. Kita bersyukur. Menyogadu mendawa, rezeki-rezeki itu hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana bersyukur atas semua yang ada ini? Ya, maka ini berhikmah sekali jawaban kakek ini. Ya, orang dahulu sudah menanam, tapi kitalah yang memakan buahnya, hasilnya hari ini. Tapi hari ini saya yang tanam, nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Hari ini saya tanam, saya tidak menikmati hasil itu, tapi dia akan dimakan oleh generasi setelah saya nanti, anak cucu saya. Subhanallah. Baitul Aji, Habib Buga 200 tahun yang lalu
Diwakafkan sebuah rumah dekat Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Perluasan Masjidil Haram diganti rugi rumah Habib Buga itu yang diwakafkan tempat nginap orang-orang jemaah haji dulu, sehingga hari ini sudah beberapa buah hotel berbintang yang hasilnya dijaga oleh nazir dengan amanah, sehingga jemaah haji kita dari Aceh diberi kompensasi mauquf alih, penerima manfaat dari hasil sewa rumah Baitul Aceh itu. Subhanallah, nazir yang sangat amanah, patut kita tiru. Maka kita harapkan juga nazir-nazir di mana-mana di Aceh ini yang menerima harta wakaf, anjir terselewengkan, terjaga dengan amanah, karena itu wakaf milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tak mampu mungkin kita jelaskan, merinding kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, itulah jawaban kakek tadi yang menanam pohon, ditegur oleh raja. Dia jawab, ya hari ini saya menanam, walaupun umur saya sudah 75 tahun, 80 tahun, saya tetap menanam dengan bismillah, tawakkaltu ala Allah, biar hasilnya dimakan oleh burung, dimakan oleh generasi-generasi setelah saya. Jadi sedekah kepada makhluk hewan dan juga makhluk manusia lain. Pak Ibu sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mudah-mudahan beberapa hal menjadi khazanah semangat motivasi ya kepada kita sekalian, dan terus kita belajar menambah apa saja kenapa disiarkan oleh RRI ya, FM Baitur Rahman, itu juga pemberian nikmat. Pak Haji merekam ini kecil tapi besar nilainya. Ulang tuan belum mampu menyiapkan IT seperti itu, merekam diri sendiri, tapi kita hargai walaupun kecil pemberian orang, kita hargai. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan, memberi balasan yang setimpal amal jariah kepada dirinya masing-masing. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi